Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Di edisi spesial selama Ramadan ini, kita bakal ngobrol lebih dekat tentang puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi sama saya, Ishraf. Nah, di edisi Lini Podcast sebelumnya, kita udah ngebahas tentang puasa membersihkan usus. Nah, di edisi kali ini, di topik kali ini, kita akan ngebahas tentang puasa meningkatkan kinerja ginjal. Nah, tentunya seperti dengan episode sebelumnya, saya nggak sendirian. Kita bakal ditemenin oleh narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Prof. Hardinsyah. Selamat datang, Prof. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Ya, kabar baik. Kak Ishraf, gimana kabar? Alhamdulillah luar biasa, Prof. Nah, Kasih. di edisi kali ini, Prof, kita bakal ngobrol lebih jauh lagi nih tentang puasa dan kaitannya dengan ginjal. Iya. Namun mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin teman sehat juga masih banyak yang belum tahu nih, Prof. Iya. Sebenarnya fungsi ginjal itu seperti apa ya, Prof? Ya, ada beberapa fungsi ginjal ya. Yang terutama misalnya yang pertama mengatur atau meregulasi keseimbangan air tubuh. Ya. Kita kan ada air yang masuk, ada air yang keluar. Tentunya ini harus diatur keseimbangannya. Apalagi ketika puasa harus ada yang dihemat ya. Kalau keluar melulu nanti jadi cepat aus dan bisa pingsan gitu. Yang kedua ya membuang racun. Karena setelah diproses di ginjal berarti yang tidak berguna dibuang terlalu bersama air itu termasuk berbagai racun dan juga yang tidak digunakan tubuh. Bersamaan itu juga fungsi ketiga masih ada zat yang berguna nih. Kenapa harus dibuang gitu ya? Kalau orang bilang aduh sayang kalau dibuang gitu ya. Jadi ada asam amino, ada mineral ya. Kemudian diambil lagi, kemudian dimasukkan lagi ke pembuluh darah untuk digunakan, disirkulasikan lagi gitu. Kemudian juga karena ginjal ini mengatur tadi keseimbangan air dan ikut elektrolit mineral. Mineral ini kan menentukan pH, asam atau basa dari darah kita ya. Yang umumnya antara 6,8 sampai 7,2. Jadi supaya nggak terlalu asam, nggak terlalu basa. Ya. Jadi ya sepintas kira-kira itu fungsi-fungsi utama ginjal ya. Berkaitan dengan puasa nih, Prof. Yeah. Nah, efeknya terhadap fungsi ginjal ini seperti apa, Prof? Nah, kalau puasa kan kita tidak diperbolehkan makan dan minum. Iya. Dan kita tahu sumber air bagi tubuh kita bisa dari minuman, bisa dari makanan ya. Makanan kan juga berair. Nah, berarti terjadilah pembatasan ya terhadap asupan air yang masuk. Nah, ini penting fungsi ginjal. Baik itu kaitannya dengan menjelang puasa kita butuhkan ginjal yang sehat, saat puasa kita butuhkan ginjal yang sehat. Ternyata nanti juga saya sampaikan beberapa penelitian membuktikan juga bahwa ketika kita melaksanakan puasa dengan baik dan benar itu memperbaiki kinerja ginjal. Ya, jadi meskipun tadi kita nggak minum, nggak dapat air lagi setelah kita imsak. Jadi ginjal mengatur strategi penghematan pengeluaran. Tapi tergantung manusianya juga. Kalau manusianya ketika sahur tadi, yang muslim tadi sahurnya irit minum, ya otomatis inputnya kecil. Kemudian berpanas-panasan, ya berkeringat ketika di siang hari, itu juga berarti perilaku yang kurang tepat, nggak bijak di puasa. Berarti penguapan dan pengeluaran keringat berarti pengeluaran air besar. Ini tentunya akan semakin berat buat ginjal berstrategi gitu ya. Berarti selain dari puasa, faktor lain dari aktivitas kita juga itu mempengaruhi juga ya, Prof. Betul. Selama kita berpuasa. Iya. Kemudian kan ada banyak jenisnya nih, Prof. Puasa yang bisa meraih maksimal untuk kinerja ginjal itu, Prof, seperti apa? Apakah sehari puasa saja itu udah bisa meningkatkan kinerja fungsi ginjal atau harus berapa hari minimal? Iya, gitu, Prof? jadi ini ada intermediate itu ada tujuan antara yang dicapai dulu sebelum memperbaiki ginjal. Tujuan antara yang pertama ya kita perlu memperbaiki
insulin kita. Oke. Kenapa? Karena ketika gula darah rendah, sudah dibahas di topik sebelumnya, maka insulin kerja rendah. Ya, ketika insulin kerjanya rendah, berarti sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh kita, yang juga sebagian itu adalah racun, berarti kan rendah. Begitu juga ketika makanan yang kita makan tadi relatif kurang dari biasanya, dan kita puasa, maka ada yang namanya oxidative stress ya. Salah satunya dalam bahasa asingnya disebut reactive oxygen species atau ROS ya. Ini kan semakin banyak racun di dalam tubuh kita, maka ROS tadi semakin banyak. ROS ini bisa mengakibatkan gangguan, termasuk kerusakan pada gen ya. Gen damage ya, sama sel, kerusakan sel juga. Nah, awal dari semua di dalam kita bicara kerusakan sel-sel organ, salah satunya penyebabnya kalau ROS ini semakin banyak. Termasuk kalau kita bicara di ginjal. Kinerja ginjal itu kan salah satu ukurannya disebut dengan glomerulus filtration rate ya. Jadi kemampuan dia dalam melakukan filtrasi, gimana nanti sisanya urin dibuang ya, tapi ada yang difiltrasi sama dia kan, nyatanya tadi ada yang dikembalikan lagi ke darah. Nah, ketika sel-sel glomerulus tadi berfungsi baik, nggak mengalami kerusakan, tentunya fungsi ginjal tadi baik. Nah, ketika glomerulus tadi tidak berperan dengan baik, bisa jadi karena tadi ya, karena ROS terlalu tinggi. Karena itu ketika puasa itu tidak bijak kalau ROS kita meningkat. Kenapa ROS kita meningkat? Berarti banyak yang manis, banyak yang lemak jenuh, lemak trans, banyak makan, kelebihan energi, orang gemuk, itu berarti pertanda bahwa ROS banyak di tubuhnya ya. Dia dalam arti sederhana itu bagian dari toksik kan. Nah, ternyata kan puasa bisa mengurangi lemak tubuh. Dan ketika puasa juga orang nggak ngoyo kerja berat. Kalau ngoyo kerja berat, makan banyak, itu kan ROS-nya jadi banyak. Ini juga udah ada bukti ya dalam kajian mini meta analisis bahwa ternyata puasa Ramadan menurunkan ROS, reactive oxygen species. Iya, udah ada sampai mini meta analisis bahkan. Terus gimana Prof kalau misalnya ada seseorang yang mengalami gangguan fungsi ginjal, apakah efeknya sama dengan orang yang normal atau bisa juga nih untuk memperbaiki kinerja? Iya, lagi-lagi sudah ada review terhadap orang-orang yang melakukan puasa tapi dia mengalami CKD. CKD itu chronic kidney disease. Jadi penyakit gangguan ginjal kronik atau gangguan ginjal kronik seringkali dikatakan demikian ya. Nah, ada diklasifikasikan kalau orang tadi gangguan ginjal kroniknya tingkat ringan itu masih bisa berpuasa, tapi kalau dia tingkat sedang bahkan berat nggak dianjurkan, tapi yang sedang ini sebaiknya dikonsultasi dulu dengan dokter dan di bawah pengawasan dokter ya, karena bagaimanapun dalam kondisi sakit ya, secara spiritual juga kan tidak dianjurkan. Bahkan juga orang pasien habis transplantasi ginjal, yaitu nggak disarankan. Pasien dalam kondisi hemodialisis itu juga tidak dianjurkan ya. Tapi kalau mau coba juga silahkan dikonsul dulu ya ke dokternya, karena prinsipnya secara spiritual kan orang yang sakit tidak. Tapi ini kita bicara sebenarnya ketika orang tadi puasa dalam kondisi normal, apakah ginjalnya tambah optimal, atau ketika orang tadi masih ada sedikit ya gangguan di glomerulusnya, apakah semakin membaik ya. Nah, itu bisa dia jalur pertama tadi jalur lemak tubuh obesitas ya, yang itu cermin bahwa insulinnya ada something wrong ya, berarti pankreasnya ada something wrong. Topik lain lagi sudah kita bicarakan, harus bagaimana memperbaiki sel beta. Nah, ini kaitannya tadi dengan ROS tadi yang ternyata mempengaruhi fungsi ginjal Berarti tadi. harus dikonsultasikan lagi ya Prof lebih lanjut kalau misalnya ada seorang yang mengalami gangguan fungsi ginjal dan ingin berpuasa gitu. Ya,
Sama juga kalau terlalu banyak protein juga ya, di urinnya jadi tinggi protein urea, itu juga nggak baik. Jadi lagi-lagi tidak serta-merta asal puasa kemudian ginjalnya jadi optimal gitu ya. Jadi harus juga dikaitkan dengan diet ya. Jadi saya sangat tidak setuju terlalu banyak makan daging, berburu daging sehingga harga-harga daging juga meningkat di pasar ya karena puasa ya. Jadi yang biasa-biasa saja gitu sehingga protein urea kita juga nggak meningkat ya. Kemudian kita juga bisa mengurangi lemak tubuh buat yang kelebihannya lemak, dan metabolisme kita tadi relatif menurun, merendah, berarti ROS kita otomatis turun di sana, dan bukti-bukti sudah menunjukkan demikian. Oke, gitu ya. Berarti tadi berkaitan dengan diet nih Prof. Ada nggak sih Prof makanan atau minuman, cara ngaturnya saat kita berbuka dan sahur nih Prof? Makanan apa saja yang bisa mungkin memperbaiki atau menyehatkan ginjal kita? Pertama kan fungsi ginjal tadi meregulasi atau mengatur keseimbangan air tubuh ya. Berarti kita upayakan tidak memberi beban berat pada ginjal kita. Artinya cukup minum. Kalau kita nggak cukup minum, berarti ginjal kita kerjanya berat. Dia memerintahkan jangan dibuang dulu, jangan dibuang dulu gitu ya. Jangan dibuang dulu, tahan dulu gitu kan. Karena nggak cukup gitu kan. Cairannya. Kalau gitu terjadi berhari-hari, berkali-kali setiap siang sampai menjelang berbuka, nah itu kan berarti nggak bijak cara puasanya. Jadi berarti cara puasa bijak dalam arti dietnya tadi ya harus cukup minum. Yang pada topik lain kan sudah utarakan ya, 2 sampai 2,5 gelas ya ketika sahur. Ketika sahur 2 ya, sampai air itu sudah cukup untuk membuat normal kerja ginjal dalam pengaturan tadi yang ditunjukkan dengan tidak terjadinya dehidrasi ringan gitu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua dari sisi makanan lagi, protein tadi ya, jangan terlalu high protein ya. Orang kan dianjurkan ya 60 gram, itu hanya dengan 200 gram lauk pauk ya, dari nabati, hewani, tahu, tempe, telur, ikan, susu, daging, itu udah optimum itu ya. Kalau dibagikan 2 kali makan malam barangkali 1 potong ya, ketika sahur ya kalau potongnya kecil 2 potong gitu ya. Tapi kalau sampai 300-400 gram dimakan setengah kilo satu hari itu memberatkan harusnya tadi ginjal kita diberi kesempatan istirahat dan menjadi optimal kerja regenerasinya, tapi jadi tidak terjadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan juga terlalu banyak sumber-sumber elektrolit, termasuk garam gitu ya. Garam itu kan akhirnya jadi elektrolit. Jadi karena apa? Karena ketika dia melakukan penyaringan, ini harus dibuang, ini harus ditahan, itu kan bekerja ya. Jadi jutaan sel-sel glomerulus di ginjal kita dipaksa bekerja ya. Benda itu kecil ya, tapi luar biasa kerjanya ya buat kita. Sekarang kalau kita salah makan berarti makan nggak bijak istilah saya ya, karena mau menyebabkan gangguan dan berjangka panjang. Jadi teman sehat perlu diperhatikan nih tipsnya tadi. Tadi kalau nggak salah Prof ada menjaga cairan. Jadi minum yang cukup. Kemudian juga jangan terlalu makan yang protein tinggi. Kemudian yang terakhir membatasi sumber elektrolit. Karena itu termasuk garam ya. Termasuk garam karena pada akhirnya itu akan memberatkan fungsi ginjal kita. Jadi minimalkan yang asin-asin gitu ya. Asin-asin ya Prof. Oke. Mungkin terima kasih banyak nih Prof, kita udah bincang-bincang banyak dan saya juga lebih tahu dan teman sehat juga tentunya lebih tahu nih tentang gimana sih kinerja ginjal dan manfaat puasa nih terhadap kinerja ginjal. Nah, terima kasih juga kepada teman sehat semua yang sudah mengikuti Lini Podcast hingga akhir. Nah, jangan lupa untuk saksikan terus Lini Podcast yang akan tayang setiap harinya selama bulan Ramadan ini. Nah, selain di YouTube channel Lini Sehat, teman sehat juga bisa menikmati Lini Podcast di Spotify. Nah, jangan lupa juga nih untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Sampai jumpa di Lini Podcast edisi selanjutnya dengan topik yang gak kalah menariknya, yaitu puasa memperbaiki kinerja otak. Sampai jumpa.